Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Salam sejahtera buat kita semua. Ya. Pak Eko, I'm back, Pak. Mohon maaf, Pak. Masih Ya, mau saya lagi masih nih. ingat Pak Nur Cahyo. Karena selalu menuliskan Manado. Ini gara-gara tulisan Manado ini jadi ingat terus ya. Iya, Pak. Mungkin agak jauh, Pak. Iya. Singkat, Pak. Yang pertama ini masih neuropatik ya, Pak. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan, kemudian sama Pak Warsono saya disuggest untuk coba makan telur selama 1 minggu, sudah saya lakukan. Tapi akhir-akhir ini neuropatiknya rasanya kok menggila gitu. Jadi malam itu kadang nggak bisa tidur. Ujung-ujungnya kan pasti GNG. Makanya kalau pagi saya nggak ngecek gula darah puasa, Pak, karena saya yakin pasti tinggi gitu. Nanti agak siang kalau mau buka puasa gitu IF, kemudian 2 jam, kemudian 4 jam berikutnya saya baru cek darah. Itu mengenai neuropati, Pak, saya juga bingung juga ini apa lagi ya. Kalau soal GD saya masih ajrut-ajrutan sih saya sudah tahu. Itu karena saya belum bisa memanage pikiran dan hati saya. Pak Nur Cahyo kegiatannya gimana, Pak? Saya ini sekarang lagi ada proyek ya kecil tapi ya nggak juga sih, saya mensupervisi 4 provinsi di Sulawesi ini, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Tengah, sama Sulawesi Tengah. Ya memang lumayan agak stres sedikit sih, Pak. Oh iya. Tapi kadang-kadang ya itu dia, Pak. Mungkin nama saya harus ganti, Pak, Nur Cahyo Budi Sabar kali ya, Pak, bukan Sabar. Jadinya biar sabar gitu. Terus yang kedua, Pak, ini sih sebetulnya harusnya saya bisa ini, tapi saya bayangan saya kalau Mobi itu nggak obat aja tuh. Saya kan lagi batuk nih, Pak. Saya boleh minum obat batuk ya, Pak ya? Boleh, Pak. Oh, boleh ya, Pak. Boleh, Pak. Asal jangan sirup, Pak. Jangan sirup, jangan yang mengandung gula. Oh, jangan yang sirup ya, Pak ya. Tapi yang kapsul atau kaplet gitu, Pak ya. Iya, betul. Lebih baik yang begitu, yang tidak mempengaruhi gula. Ya. Saya jadi di otak saya itu jadinya kalau minum pokoknya no medicine anymore gitu loh. Semua obat masa nggak mau saya minum. Padahal lagi batuk ini, jadi boleh ya, Pak? Boleh. Hanya neuropatik itu aja, Pak Eko. Mohon penguatan sama suggest buat saya aja biar saya lebih. Walaupun saya terima juga sih, saya nikmatin sakit-sakitnya itu, tapi kadang pingin teriak gitu, tapi ya. Gimana ya, mulai terima kita ya gimana? Sekali lagi, Pak, pada saat Bapak gula darahnya turun dengan pola makan protein ini, Pak, di mana susunan tubuh kita dibentuk ulang melalui proses pergantian sel dari regenerasi sel itu, maka prinsip-prinsip penyembuhan secara alami akan terjadi. Bapak tidak akan batuk, Pak. Saya selama 4 tahun ini nggak pernah batuk. 4 tahun, 5 tahun ini setelah saya mengetahui pola makan ini, saya mencoba-coba dengan semua yang saya tidak pernah sakit. Saya tidak pernah sakit. Nah, itu aneh karena dulu Pak, sampai saya bingung. Pada saat saya bekerja dulu di sebuah bank. Itu sudah pasti di Pontianak ini, Pak, di Pontianak. Ini hanya tukar pikiran, tukar cerita ya, tukar pengalaman. Di Pontianak ini ada yang namanya masa musim hujan dan musim kemarau. Pada masa musim kemarau, Pak, itu kebiasaan di sini musimnya ditambah dengan asap. Karena hutan masih banyak, kebun masih banyak, dan waktu dulu masih peraturan belum seketat sekarang, orang membakar hutan itu semena-mena. Asapnya tebal sekali, Pak. Kalau kita pakai baju putih, ini beneran ya, kita pakai baju putih, berangkat kerja. Saya berangkat kerja itu dulu masih pakai motor. Pulang ya motor. Nggak jauh. Kira-kira cuma nggak sampai 5 kilo. Nggak sampai 5 kilo. Itu baju jadi kuning. Kuning bener. Karena asapnya, Pak. Saya nggak bisa lihat jarak sampai 20 meter juga. Asap semua. Selama berapa tahun, jadi saya akan mengeluarkan batuk yang berkepanjangan, yang kadang-kadang panjangnya sampai 3 bulan. Itu setiap terjadi pergantian musim. Bayangkan. Tapi sekarang, ada asap atau tidak? Tidak pernah.
Sekarang asapnya juga tidak terlalu parah seperti dulu ya. Tapi tetap aja itu mengganggu. Jadi sampai saya bilang, ini batuk saya udah musiman. Saya udah musiman. Jadi apakah itu karena reaksi alergi, apakah karena suatu hal, saya nggak tahu waktu itu. Dokter hanya memberikan saya Kodipron. Kodipron itu obat batuk yang sudah pakai morfin, Pak. Karena obat batuk biasa udah nggak bisa. Akhirnya pakai Kodipron. Dan Kodipron itu udah dianggap ultimate obat batuk lah. Udah dianggap parah banget sehingga harus pakai morfin. Dan kalau mau ambil obat itu harus pakai KTP. Kasih KTP-nya dulu, baru dikasih obatnya. Oh, sampai segitunya saya bilang. Ya memang begitu, Pak. Dan selama 4 tahun ini saya tidak pernah sakit. Hampir 5 tahun, Pak. Tidak pernah sakit batuk, tidak pernah pegal, tidak pernah, karena gula darah yang cukup rendah ya. Saya sekarang di antara 80-90. Nah, saya lihat apakah Pak Nur Cahyo bisa mencapai angka gula darah seperti itu. Gula darah di bawah 100 seberapa sering didapat? Silakan. Kalau di bawah 100 belum pernah sih, Pak. Paling mentok-mentok 100. Ya. Paling tinggi berapa, Pak? Saya paling tinggi itu paling 156. 156. Paling sering berapa? Paling sering itu average-nya 130-an, Pak. Oh. 130-an. Kalau 156 gitu saya udah tahu, oh ini karena ini, saya tahu kemarin saya lagi begini-begini, saya udah tahu aja. Cuman kalau untuk yang batuk nih, Pak, saya udah dari 2020 itu nggak pernah sakit begini lagi gitu. Yeah. Bahkan saya pernah sekali itu kaget, saya kehujanan. Biasanya saya kena air hujan sedikit aja saya langsung pusing gitu. Tapi ini kok enggak, saya bilang, oh ini gara-gara mobil nih. Kemarin itu saya kena sedikit lagi, loh kok langsung batuk gitu. Mungkin lagi ngedrop juga sih, Pak. Karena kebetulan saya kan di Manado ini, di Tondano ini kan curah hujannya lagi sering gitu, Pak. Dari malam, pagi, hujan terus gitu. Terus jadi cuacanya kan memang dia dingin ya, Pak, Tondano itu. Jadi memang agak dingin sekali. Kadang 18 sampai 19 derajat. Oh, dingin itu, Pak? Iya. Jadi tanpa AC kalau di sini, Pak. Kalau pakai AC malah diketawain orang jadinya, Pak. Jadi saya pikir, wah, saya udah kuat hujan lagi nih. Nah, waktu itu kena hujan terakhir ini, saya kena hujan, atau mungkin saya juga ketularan juga, kayak kebetulan ada keponakan yang lagi flu itu datang, mungkin saya ketularan dia juga gitu loh. Tapi ya mungkin fisik saya memang lagi turun juga gitu, lagi banyak pikiran, stres itu karena kerjaan juga. Ya walaupun kerjaan nggak boleh bikin kita stres sih, Pak. Mungkin itu, Pak. Cuman ini, Pak, neuropatik ini, Pak Eko. Iya, itu masalah. Neuropatik itu terkait dengan pembangunan tubuh kembali, Pak. Rekonstruksi kembali. Kalau Bapak berhubungan di bidang rekonstruksi, itu sebenarnya terjadi pada tubuh kita. Kita akan bisa memperbaiki diri sendiri, merekonstruksi postur tubuh kita, termasuk susunan sel pembentuknya. Kalau andai kata, cuma syaratnya, memang gula darahnya harus di bawah 100. Kalau andai kata di bawah 100, Pak, itu neuropatiknya hilang semua, Pak. Benar. Saya bukan cuma mendengar 100 atau 200 kali proses neuropatik yang sembuh karena gula darah yang turun. 1000-an kali, Pak. Artinya saya sudah mengambil kesimpulan, bahwa gula darah rendah menjamin regenerasi terbaik dan memperbaiki neuropati kita. Hanya itu saja. Nah, sekarang harus dicari akar penyebabnya. Ini ada tahu, Pak. Pak Eko, saya sudah tahu nih kayaknya nih. Ya sudah, kalau sudah tahu. karena selain belum bisa memanage pikiran dan hati dengan baik, jadi sabarno, saya juga kadang itu cheating kecil-kecil. Nah, ini dia ini. Saya bilang, dikit doang gitu. Nah, akhirnya mungkin ini, Pak. Saya sudah tahu berarti. Terima kasih, Pak Eko. Yang penting saya sudah merasa dikuatkan aja. Sebetulnya kadang-kadang tahu jawabannya, tapi masa iya sih gitu. Ini beneran. Tapi lebih kuat lagi setelah Bapak kasih insight, kasih pandangan ini. Jadi saya ya
memang semua dari saya juga sih, saya yang harus disiplin gitu. Jangan pernah chatting sering-sering gitu. Walaupun nggak berat juga sih, Pak. Tapi namanya chatting ya tetap chatting ya, Pak. Dosa itu kan mau kecil mau besar ya dosa aja itu namanya. Sebenarnya saya akan Pak, carikan satu pembicaraan saya dengan satu orang ibu ya, yang mudah-mudahan ini sebentar Pak ya, mudah-mudahan sebentar. Satu orang ibu yang, aduh, filenya sebentar Pak ya. Belum saya bisa temukan dalilnya. Jadi ini dari seorang ibu yang meremehkan cheating. Saya sedang cari filenya. Ibu ini merasa bahwa cheating bukan suatu yang berbahaya. Beliau sebelum ikut mobil sudah punya masalah dengan satu luka di kakinya dan kemudian sembuh. Nah, tetapi karena merasa sudah sembuh, cheatingnya itu harus kayaknya nggak apa-apa kok, cheating ini nggak berbahaya. Pada saat beliau ke Jawa, itu kan pasti dijamu ya dengan keluarganya, dengan saudaranya, dengan familinya, dan merasa cheating itu nggak apa-apa, toh gula darah saya rendah. Cheating naik, turun lagi, naik, turun lagi. Pada saat lembah penurunan itu, cheating terjadi. Maka dia naik. Terus turun lagi. Oh ya, saya dikirim grup info sebentar. Ya, saya dikirim dari Mas Freddy dan Mbak Mary. Tolong dengarkan Pak ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Enda? Iya. Ya, dengan Eko. Iya, Pak. Jelas suaranya. Ya. Iya, Pak. Bu Enda, bimbingannya Bu Endang Yuli ya? Bu Endang Yuli sama penyeliannya Pak Wasono. Oke. Saya pengen tahu urutan kejadiannya, Bu, biar saya mungkin bisa pelajari. Gimana? Ya kan kemarin kan dari Jawa, Pak. Iya. Saya ikut mobil dari Desember dan sampai Januari. Iya. Januari itu teh bulannya udah 80, 90, terus pulang lagi ke Bandung. Sudah bagus ya tadinya, Bu ya? Iya, udah bagus semua, Pak. Yang kaki kanan kan ada luka juga, tapi udah mau kering. Iya, Pak. Nah, terus hari Senin, bulan Januari, Februari kalau nggak salah Februari awal pulang ke Bandung. Nah, pengen chatting Pak. Ibu pengen chatting di bulan Februari. Terus sebelum bulan Desember ibu gula darahnya berapa? Sebelum Desember, sebelum ikut mobil 400. 400. Iya. Turun bertahap itu Pak. Iya. Iya. Oke. Jadi ya normal dia udah stabil 60 90. Paling tinggi itu 105 kalau nggak salah. Iya. Iya. Baik. Ya, terus awal Februari pulang ke Bandung, pengen chatting, terus malah naik. itu ada luka dulu Pak. Ada luka dulu karena chatting. Iya. Luka tambah membesar, terus jadi hitam.
terus ke atas sampai ke itu paha kiri sebelumnya. Iya, paha yang kiri tuh sebelumnya bisa jalan, lama-lama seminggu nggak bisa jalan, Pak. Kata dokter, kata dokter itu ada penyempitan pembuluh darah itu. Penyempitan pembuluh darah di kaki kiri Ibu. Di paha. Gula darah Ibu berapa waktu itu? Waktu itu yaitu 105 paling tinggi. Terus chatting jadi naik terus, Pak. Sampai berapa, Bu? Kemarin dicek 289. Terlalu tinggi itu, terlalu tinggi, Bu. Oh iya, terus ini teh disuruh apa namanya amputasi, Pak, yang jari jempolnya karena sudah menghitam, sudah bernanah, sudah ini sama telapak kaki. Iya. Tapi saya nggak mau, Pak. Tolong, Pak. Ya, Ibu bisa memulai ini. Kira-kira demikian, Pak Nur Cahyo. Ini saya potong lama. Jangan sampai Bapak mengalami. Tadi pertanyaan Pak Herman, neuropati itu apa? Neuropati adalah awal gejala dari nekrosis atau matinya sel. Karena saraf kita mulai kacau, terganggu oleh gula, didegeneratifkan, tidak punya kemampuan memelihara diri dan mengganti sel-selnya. Itu pertanyaan Pak Herman. Nah, Pak Nur Cahyo, citing-citing itu yang kelihatannya sepele itu, seperti tadi, berbahaya. Jadi karena dianggap sepele, pada saat lembah tadi, pas gula turun, di situ citing naik lagi. Turun, tapi naiknya itu bukannya tidak berpengaruh. Karena pada saat terjadinya turunan itu tidak terjadi degenerasi dulu, Pak. Belum terjadi. Kita masih mengalami yang namanya degenerasi terus-menerus. Apalagi tambah dengan citing. Kalau andai kata ditambah dengan citing, Pak, maka kasus seperti Ibu tadi mengalami, bisa terjadi pada siapapun. Oleh karena itu saya sampaikan, jangan citing. Begitu ada neuropatik, itu tanda awal kita mengalami degeneratif yang cukup parah pada saraf, dan kemudian biasanya ke otot, mengalami nekrosis, kematian saraf. Jadi Pak, ayo semangat. Ya Pak Eko, walaupun saya citingnya juga nggak seberani itu ya Pak ya. Citingnya itu makan jambu bol 1. Ya sama aja itu. Sama aja itu Pak. Aduh. Orang saya pernah uji waktu di Pontianak, Pak. Saya minta seorang yang sakit diabetes, gulanya beliau sudah minum obat, gula darah 150, begitu minum jambu, Pak, jambu air 1 biji, Pak, 260 dari 150. Iya, Pak. Aduh, saya pikir kacau sekali karbohidrat ini dari tanaman, bahaya sekali. Apalagi jambu bol, Pak. Waduh. Padahal otak saya itu bilang begini, Pak Eko. Otak saya itu bilang begini, no cheating ya, karena 4 bulan, saya kan sejak bulan Agustus ya, saya 72 ya Pak Eko. Ya, Pak. Itu waktu saya sekian bulan itu akan sia-sia, kembali lagi dari nol gitu. Padahal otaknya sudah bilang begitu, tetapi mulut saya kurang ajar, Pak, nggak bisa diajak. Tapi terima kasih Pak Eko. Saya memang harus mulai balik lagi ke awal untuk memperbaiki, Pak. Ya. Walaupun memang cheating itu sangat menggoda dan menggiurkan sekali, Pak. Seksi sekali cheating itu, Pak. Hanya 4 bulan saja, Pak. 4 bulan Bapak nggak cheating, mudah-mudahan Bapak akan kembali. Iya, Pak. Tubuh beregenerasi. Ya. Terima kasih Pak Eko. Pak Nur Cahyo, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Ya, pagi Pak. Terima kasih Pak. Baik, sudah dengan Pak Nur